Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Deal Mobil. Halo teman-teman, di belakang saya sudah ada Honda BR-V tahun 2016. Nah, di sini saya akan mereview sedikit tentang Honda BR-V tahun 2016. Apa aja fitur-fitur yang ada di Honda BR-V tahun 2016. Ya, Honda BR-V ini sebenarnya udah banyak direview di channel-channel YouTube besar lainnya ya. Di sini saya akan lebih ke secara umum aja. Mobil ini stok dari Deal Mobil yang dijual di showroom kita. Oke, teman-teman. Sebelumnya mobil BR-V ini sebenarnya adalah mobil tipe SUV. Bisa dibilang ini sih penggabungan dari MPV, antara MPV dan SUV. Jadi nggak tinggi-tinggi banget, juga nggak rendah-rendah banget. Nah, fitur-fitur apa aja yang ada di mobil BR-V tahun 2016 ini? Oke, kita langsung lihat di bagian depannya. Ini yang tipe E ya teman-teman ya. Ini adalah tipe E. Di bagian depannya kita lihat ada lampu ya. Lampu ini masih menggunakan lampu halogen, belum LED. Nah, di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan fog lamp. Kita ke tengah di sini ada grill yang mirip dengan sarang lebah. Grillnya cukup tipis ya, nggak lebar ya. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Di bagian samping Honda BR-V ini sekilas mirip seperti Honda Mobilio, cuman bedanya dia agak lebih tinggi. Dari mana kemiripannya? Nah, dari lekukan ini sangat mirip sekali dengan Honda Mobilio. Ya, hampir mirip, cuman di sini dia lebih tinggi. Nah, kita ke bagian bawah. Di bawah sudah dilengkapi dengan ada list chrome. Ini list chrome cukup memberikan aksen mewah dari Honda BR-V sendiri ya. Terus di bagian atas rodanya juga sudah dilengkapi dengan fender hitam seperti ini, list hitam. Nah, di bagian bawah ini ada ban. Ini peleknya ring 16. Ini lebih besar dari Honda Mobilio, lebih tinggi, lebih besar dari Honda Mobilio. Ini 195/60 ring 16 R16 ya. Dari segi bannya sendiri untuk mobil ini, bannya masih lumayan tebal. Ini masih sekitar 70-80% lah, masih bagus. Terus di bagian atas spionnya ini sudah menggunakan ada sennya, sudah ada sennya. Ini asli bawaan dari Honda BR-V. Oke, lanjut kita ke bagian pintu. Handle pintunya model tarik seperti ini. Bagian belakang juga sama seperti ini. Terus di bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail, talang pintu juga sudah ada. BR-V-nya ada dengan BR-V lengkap. Terus ke bagian belakang. Nah, ini dia. Yang menarik dari Honda BR-V adalah dari sini sisi lampunya itu nyambung jadi satu ke sini, ke belakang sini. Jadi terlihat lebih elegan, lebih bagus. Terus di sini ada emblem Honda, di sini ada tipenya E iVTEC. Di samping ini ada tulisan Honda BR-V. Terus ini ada list chrome, ciri khas dari Honda BR-V untuk menambah kesan mewah ya. Terus di bawahnya juga udah ada bumper hitamnya, ini yang nyambung dengan fendernya, nyambung dengan fender. Oke, kita langsung buka ke bagian bagasinya aja. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan air wiper di bagian belakang. Terus juga ada kamera parkir. Kamera parkir juga ada di sini. Kita lanjut ke bagian bagasinya ya. Kita lihat bagian bagasinya untuk Honda BR-V tahun 2016 ini. Ya, bagasinya cukup luas, bisa berduduk seperti ini.
Nah, kalau kalian kurang luas, ini untuk pintunya, untuk joknya ini bisa dilipat ke depan. Lipat ke depan, ini. Nah, bisa lebih luas lagi, bisa buat barang lebih banyak lagi. Dan ini tipenya juga SUV, jadi atasnya juga cukup luas. Beda dengan Mobilio kan tipenya MPV, lebih pendek. Dari segi eksterior mungkin segitu aja ya. Ini sih bodinya masih mulus, masih kinclong ya, lecet-lecet standar pemakaian aja, karena ini kan tahun 2016 sampai sekarang berarti sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, ya wajar lah ada lecet-lecet kecil pemakaian, tapi secara overall sih masih oke. Ini masih bannya juga masih cukup tebal. Coba kita lanjut ke bagian interiornya. Fiturnya ada apa aja di Honda BR-V tahun 2016 tipe E ini. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian pintunya. Di bagian pintunya ini sudah dilengkapi dengan power windows dan central locknya juga ada. Terus di sini ada tombol untuk electric mirror. Jadi spionnya sudah bisa diatur menggunakan tombol. Di sini juga ada tombol electric retract. Jadi spionnya itu bisa nutup otomatis, tinggal pencet ini aja. Kita coba hidupkan. Ini masih menggunakan kunci ya, karena ini tipe E yang menggunakan sudah menggunakan keyless itu, yang tipe kalau nggak salah Prestige atau RS gitu. Nah, ini electric retract-nya. Bisa menutup manual. Ya, lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam, pertama kita langsung ke bagian setirnya. Di bagian setirnya itu ada ini namanya tombol control steering. Jadi kita bisa kontrol audio, volume, dan channel-channel radio dari channel musik dari setir, Dan di sini juga udah dilengkapi dengan airbag di bagian pengemudi dan bagian penumpang. Ada dual airbag. Dan di sini kilometernya baru 62.000. Kilometernya baru 62.000, itu masih rendah, tergolong masih rendah. Karena ini tahun 2016, 62.000 itu termasuk masih rendah. Terus ini kisi-kisi AC-nya juga masih bagus, AC-nya masih dingin. Di sini ada tombol lampu-lampu seperti lampu kota, lampu utama. Terus di sini ada tombol wiper. Ada wiper. Nah, kita ke bagian tengah. Di bagian tengah di sini ada head unitnya yang sudah menggunakan double din. Bisa buat touchscreen ya. Ini touchscreen. Menggunakan touchscreen, sudah touchscreen. Di sini ada tombol hazard. Nah, di bawahnya itu ada tombol buat AC. Ini sudah menggunakan digital. AC-nya sudah menggunakan digital. Terus di sini ada tempat penyimpanan dan cukup luas ya. Nah, di bagian bawah sini ada power outlet 12 volt buat kayak korek atau buat charging, Nah, satu lagi di bagian sini ini sudah menggunakan tilt steering ya untuk setirannya ya. Jadi kita bisa adjust, bisa atur naik turunnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini ada handrem. Terus ini adalah transmisinya, ini 6 percepatan ya. Ini menggunakan cc 1500, 6 percepatan ya. Terus di sini ada lampu. Di sini ada sun visor. Di sini ada kacanya. Untuk bagian penumpang di sini buat pengemudinya sih belum ada. Di sini
Oh ya, di pengemudi ini jarang-jarang ya, biasanya di pengemudi ini nggak ada handle buat pegangannya. Di bagian penumpang juga ada. Joknya juga ini masih bagus. Ini sudah menggunakan kayak cover jok, tapi ini asli apa bukan sih? Asli ya? Nggak tahu ini asli apa bukan. Tapi di sini ada tulisannya BRV. Tapi ini bagus sih, ini bagus. Kayak kursi gaming. Kayak kursi gaming. Di sini ada tempat penyimpanan juga di bagian tengah. Untuk bagian samping juga ada tempat penyimpanan buat minum. Terus ada audio juga. Di sini juga ada tempat penyimpanan buat minum, botol-botol ada 2. Ini. Kayaknya minum dulu haus. Oke, lanjut ke bagian tengah. Lihat. Nah, sekarang di bagian tengah ya. Di bagian pintunya ada power windows, tempat penyimpanan yang cukup luas ya ini. Ada buat botol, sama di sini juga masih ada 2 botol lagi. Ini buat penyimpanan kecil, koin-koin. Ya, di bagian tengah ini AC-nya sudah double blower. Ini ada untuk pengaturan AC-nya juga ada. Masih dingin semuanya. Di sini ada handle pintu. Di sini ada handle buat pegangan. Di sini juga ada. Tipenya fix. Jadi bukan yang tarik, tipenya fix. Depannya ada tempat penyimpanan. Ini joknya ini masih bisa maju, Pak. Oh ya, ini bisa maju mundur. Masih bisa maju mundur. Nah, ini mentok segini sih. Mentok segini. Ya, segini. Ya, cukup luas lah. Atasnya sih, ya ini kan tipe SUV ya. Atasnya pasti cukup luas sih. Ya, antara SUV sama MPV sebenarnya ini sih. Tinggi banget juga enggak. Rendah banget juga enggak. Gitu. Lanjut, kita di bagian belakangnya, Mas. Nih, di sini ada lampu. Ada lampu penerangan. Terus kita lihat di bagian belakang. Nah, seberapa luas di bagian belakang? Ini kan tipe SUV. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Coba kita duduk bagian belakang. Ya, ini ya lumayan lah ya, daripada kalau dibanding sama tipe-tipe kalau sama Mobilio sih udah pasti luas ini atasnya sih. Jadi Mobilio kan lebih pendek. Ya, ini bisa buat 2 orang dewasa atau 3 anak kecil. Dan ini juga, oh ya, ini masih bisa dicas ke belakang. Pintunya masih bisa ini joknya masih bisa dicas ke belakang. Jadi ya cukup bisa di bagian belakang cukup nyaman. Jadi nggak terlalu capek. Ini masih bisa dicas. Kalau bawahnya sih udah fix gini ya. Cuman ke belakangnya masih bisa nyender sedikit lah. Terus juga di sini kan ada tempat penopang kepalanya juga. Jadi cukup nyaman buat di bagian belakang. Ya, mungkin di bagian interiornya cukup segitu ya. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan. Jadi di BRV tahun 2016 ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir. Nah, jadi kamera parkirnya sudah ada di belakang. Jadi kalau kita parkir itu lebih aman. Jadi bisa terlihat ke belakang ya. Dan ini untuk tahu harganya kalian bisa WA langsung ke kontak yang ada di deskripsi ya. Kalian tinggal WA aja, tanya harganya ini berapa. Dan harga yang ditertera nanti juga masih bisa negosiasi. Pokoknya untuk pembelian mobil di kita sih sebenarnya fleksibel masalah harga. Tinggal kalian tawar aja, ada penawaran berapa. Nanti kalau itu kan cocok, syukur bisa deal. Terus ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di review mobil bekas lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.